Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Noviana Dwi Utami, NIM 81114180025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester Hukum Perikatan. Di sini langsung saja saya akan membahas mengenai perikatan yang lahir karena undang-undang, yang dengan judul Utang dan Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak, Studi Kasus Perjanjian Konsultan PT Garuda dan PT Magnus. Sumber A. Novianti, Jurnal Hukum Novelty tahun 2018. Selanjutnya yaitu kasus posisi. Sebelumnya saya akan membahas mengenai apa sih PT Garuda dan PT Magnus ini. PT Garuda merupakan suatu perusahaan yang bergerak sebagai penerima jasa konsultan, dan sedangkan PT Magnus Indonesia adalah sebagai penyedia jasa konsultasi sekaligus sebagai pelaksananya. Nah, di tahun 2000 PT Magnus Indonesia dan dengan PT Garuda Indonesia ini menandatangani suatu perjanjian konsultan dengan nomor sebagai berikut. Nah, dari perjanjian tersebut, harusnya PT Garuda ini memberikan pembayaran kepada PT Magnus Indonesia sebesar 794.000 sekian dolar dengan hutang pokok yaitu sebesar 6.012 sekian US dollar. Bunga yang harus dibayarkan yaitu senilai 160 sekian US dollar, dan biaya hukum yang harus ditanggung adalah senilai 22 juta US dollar. Nah, akan tetapi di tengah perjanjian PT Garuda ini mengakhiri perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan satu yang berlaku pada tanggal 14 November tahun 2004 yang secara sepihak dengan berdasarkan pada surat PT Garuda pada tanggal 14 November tahun 2004 dengan nomor Garuda DZ 2293-04 dengan dalih bahwasanya perjanjian konsultan juga perjanjian tambahan merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik. Dengan menyikapi hal ini, PT Magnus sebagai pihak yang merasa dirugikan memohonkan pailit kepada PT Garuda ke Pengadilan Niaga. Namun, Pengadilan Niaga menolak permohonan yang diajukan oleh PT Magnus. Nah, begitupun pada saat diajukan kembali ke Mahkamah Agung, PT Magnus ini kembali mendapatkan penolakan seperti itu. Nah, selanjutnya dasar hukum yang digunakan di dalam analisis jurnal ini yaitu KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1266, 1365, 1243, 1253, maksud saya 1253, 1247, dan 1250 mengenai ganti kerugian. Terdapat di dalam buku 3 BW. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dasar hukum yang ketiga yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/N/2006. Dasar hukum yang keempat yaitu Jurnal Hukum mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Niaga atas penolakan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT Magnus Indonesia terhadap PT Garuda Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Putusan Niaga nomor 10/2005/PN Niaga JKT.PST. Nah, selanjutnya yaitu isu hukum. Isu hukum yang terjadi di dalam jurnal ini yaitu PT Garuda ini memutuskan untuk mengakhiri perjanjian konsultan dengan PT Magnus pada tanggal 14 September tahun 2004, yang mana PT Garuda menerangkan bahwa belum menerima dengan baik pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT Magnus dengan dalih tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian. Oleh karena itu PT Garuda ini tidak melakukan penandatanganan penyerahan pekerjaan yang dilakukan oleh PT Magnus. Nah, pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh PT Garuda di dalam jurnal ini dianggap mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata yang bisa menggugurkan kewajiban pembayaran. Pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata ini pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata dianggap sebagai wujud adanya
itikat tidak baik bagi pihak yang mempunyai posisi lebih dominan. Oleh karena itu, akan lebih karena ia akan lebih mendahulukan keinginan serta kepentingannya. Pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata yang disertai dengan pencantuman klausul yang bertujuan untuk melaksanakan berlakunya klausul pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang yang mengakibatkan ketentuan tersebut tidak mempunyai daya ikat. Nah, selanjutnya pengertian mengenai perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Nah, artinya dari penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata ini, tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum mempunyai konsekuensi ganti rugi. Ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum itu selain pengganti kerugian yang berwujud uang yang diterangkan di dalam pasal 1243 sampai 1252 KUH Perdata, 1252 KUH Perdata maksud saya, bisa diterapkan secara analogi. Ganti rugi yang berwujud suatu pemulihan dalam keadaan semula serta larangan untuk mengulangi perbuatannya lagi atau suatu prestasi yang bukan berupa uang untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita. Sehingga pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh PT Garuda bertentangan dengan pasal 1266 KUH Perdata dan ada kemungkinan perbuatan tersebut juga dikarenakan dari posisi PT Garuda lebih dominan daripada PT Magnus. Sehingga pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh PT Garuda ini termasuk di dalam perbuatan melawan hukum. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai analisis. Dari penjelasan kasus opini, dasar hukum, serta isu hukum yang telah saya sampaikan, masuklah pada pembahasan mengenai analisis. PT Magnus, jadi di sini PT Magnus ini tidak mempermasalahkan mengenai pengakhiran secara sepihak yang dilakukan oleh PT Garuda atas perjanjian konsultan serta perjanjian tambahan 1. Namun PT Magnus telah melakukan penagihan kepada PT Garuda untuk membayarkan hutang yang sebagaimana terbukti dari adanya surat nomor BTP garing M14002 garing RB01 strip VSA 01 garing 803 garing Romawi 8 garing 05, BTP garing M14002 garing RB01, FSA 01 garing 817 garing 8 garing 05, BTP garing M14022 garing RB01 strip FSA 01 garing 840 garing 9 garing 05. Nah, akan tetapi PT Garuda ini tetap tidak melunasi sampai dengan tanggal permohonan pilot yang tersebut diajukan. Sehingga apabila merujuk pada pasal 1266 KUH Perdata, syarat suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, yaitu perjanjian tersebut haruslah timbal balik. Terdapat adanya suatuan prestasi dan pembatalannya haruslah dimintakan ke pengadilan. Menurut Agus Yuda Hernoko, kata harus dimintakan kepada pengadilan, tanda kutip harus tersebut yang terdapat di dalam ketentuan pada pasal 1266 KUH Perdata diartikan sebagai aturan yang sifatnya memaksa atau dwingenrecht dan oleh karena itu tidak boleh untuk dikesampingkan oleh para pihak melalui suatu klausul perjanjian apapun. Nah, permasalahan yang terjadi dalam kasus antara PT Magnus dan PT Garuda Indonesia ini timbul pada saat PT Magnus menyatakan bahwa PT Garuda memiliki hutang meskipun PT Garuda menyatakan telah membayar hutang-hutang tersebut. Akhirnya PT Garuda memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dengan alasan pekerjaan tidak sesuai dengan isi perjanjian. PT Magnus akhirnya menempuh jalur hukum dengan memohonkan pilot untuk
menanggapi situasi tersebut. Dan persoalan lain timbul ketika jalan yang ditempuh yaitu dengan memohonkan pilot, perjanjian yang terjadi di dalam kasus ini yaitu perjanjian timbal balik yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya tentang batalnya suatu perjanjian, sehingga akan terlihat jelas nantinya kedudukan perjanjian tersebut. Nah, persoalan lainnya yang timbul yaitu dilakukannya suatu pembatalan perjanjian oleh PT Garuda Indonesia yang dianggap telah mengabaikan pasal 1266 KUH Perdata. Jika pasal 1266 KUH Perdata merupakan suatu keseharusan, maka PT Garuda harus siap untuk menerima segala konsekuensi dari tindakannya yang telah mengabaikan pasal 1266 KUH Perdata tersebut. Nah, dari analisis yang saya sampaikan, terdapat dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak wajib untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan 1. Tiap-tiap pekerjaan yang telah dijalankan oleh PT Magnus dan telah mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu 12 hari kerja, PT Garuda memiliki kewajiban untuk membayarkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Magnus. Dan PT Magnus ini dianggap sah untuk menagihkan haknya dalam bentuk nilai tukar mata uang asing. Sebab kewajiban itu bisa dinyatakan dalam jumlah mata uang, baik itu mata uang Indonesia ataupun dalam bentuk mata uang asing. Kewajiban yang muncul dari perjanjian konsultan merupakan kewajiban dari para pihak untuk menjalankan isi dari perjanjian yang telah dibuatnya. Sedangkan untuk kewajiban pihak yang datang bisa berupa kerugian ataupun ketidaksesuaian dari hasil pekerjaan dengan yang telah diperjanjikan. Telah disepakati suatu tenggang waktu selama 30 hari kepada PT Magnus jika memang diperlukan adanya suatu perbaikan pekerjaan sampai hasil akhirnya benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PT Garuda Indonesia. Kewajiban yang terjadi dalam kasus antara PT Magnus dan PT Garuda Indonesia ini timbul dikarenakan adanya suatu perjanjian konsultan. Nah, kewajiban yang telah tertuang di dalam perjanjian konsultan antara PT Magnus dan PT Garuda wajib untuk dipenuhi. Sehingga apabila merujuk pada pasal 6 yang terdapat di dalam perjanjian tambahan 1, pasal 16 perjanjian konsultan, tagihan yang diajukan oleh PT Magnus merupakan sah dan didasarkan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa hutang adalah kewajiban. Maka bisa disimpulkan bahwa PT Garuda mempunyai hutang yang harus dibayarkan kepada PT Magnus. Apabila PT Garuda tetap tidak mau membayarkan kewajibannya, maka PT Magnus berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, sehingga putusan hakim di pengadilan negeri akan menjadi penentu kasus yang terjadi antara PT Magnus dan PT Garuda. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang pihak PT Garuda Indonesia yang didalilkan oleh PT Magnus adalah kewajiban yang wajib untuk dipenuhi meskipun perjanjian konsultan yang terjadi di antara kedua pihak tersebut merupakan perjanjian timbal balik. Artinya, PT Magnus tetap harus mendapatkan haknya, yaitu berupa pembayaran terhadap tagihan yang ada, serta pengakhiran perjanjian yang dilakukan secara sepihak yang telah mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata adalah perbuatan melawan hukum. Dan hal tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayaran bahkan dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri. Dengan istilah ganti rugi. Sebab dari PMH timbul suatu kerugian nyata yang dialami oleh perbuatan melawan hukum itu sendiri, sehingga di sini PT Magnus merasa begitu dirugikan atas pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh PT Garuda.